Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, untuk meneruskan materi domain dan range dari suatu fungsi, kemarin kita sudah belajar bagaimana cara membaca domain dan range dari grafik fungsi ya. Nah, sekarang kita akan menentukan domain fungsi dari fungsi aljabar, begitu ya. Oke, kita langsung aja. Di sini Bu Ajeng ada beberapa contoh soal. Sebelum ke situ, nah, untuk menentukan domain fungsi dari suatu fungsi aljabar, jadi ini kita menentukan domainnya bukan dari gambar lagi ya, tapi dalam fungsi aljabar begitu. Gimana caranya menentukan domain tanpa kita harus menggambar grafik fungsinya tersebut. Nah, yang perlu kalian perhatikan yang pertama, fungsinya itu biasanya nanti yang kita akan pelajari itu kemarin ada 4 jenis ya. Yang pertama adalah fungsi linier. Fungsi linier itu adalah yang fx sama dengan ax plus b ya. Nah, begitu. Ini ciri-ciri fungsi linier. Jadi fx sama dengan ax plus b begitu. Nah, bagaimana cara menentukan domainnya? Kalau untuk menentukan domain fungsinya itu dia cukup lihat dia punya batas atau enggak. Kalau dia nggak punya batas, berarti pasti domain fungsinya, karena domain itu hubungannya sama x, cuman kayak gini aja. Nah, x anggota bilangan real gitu ya. Terus bagaimana cara mencari range fungsinya ya? Range fungsinya sebenarnya kalau untuk semua fungsi dalam bentuk aljabar begini tanpa gambar, untuk menentukan range fungsinya lebih baik digambar gitu ya. Tapi nanti kita akan bahas di kesempatan selanjutnya saja. Nah, sekarang kita akan fokus di domainnya dulu aja ya. Kalau misalnya kalau ini nggak ada ininya ya, tidak ada batas. Kalau misalnya ada batasnya bagaimana? Misalnya kalau fx, ax plus b dengan batas misalnya x-nya dari m, misalnya gini, kurang dari x kurang dari sama dengan n begitu. Kalau begini ada batas sih ya, pasti domain fungsinya langsung aja. Ini saya tulis yang benar ya, x sedemikian sehingga gini nulisnya, m kurang dari x kurang dari sama dengan n. Nah, begini juga, begini aja, domainnya pasti batasnya gitu ya. Jadi bukan bilangan real lagi karena sudah punya batas x-nya gitu, ya. Nah, begitu juga dengan fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat ini fx-nya kan sama dengan ax kuadrat plus bx plus c ya. Nah, domain fungsinya kalau dia nggak punya batas, ya semuanya pakai, berarti x anggota bilangan real gitu. Nah, gitu ya. Ini kalau nggak ada batas. Tapi kalau ada batasnya ya, domain fungsinya sesuai dengan batas. Misalnya begini, ax kuadrat plus bx plus c, dia punya batas misal dari m kurang dari x kurang dari sama dengan n, misal begitu. Ya udah, berarti domain fungsinya dia x sedemikian sehingga m kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan n begitu. Misalnya ini harusnya ada x sedemikian sehingganya ya. Nah, sorry, ini namanya notasi himpunan kalau kalian masih ingat. Nah, yang nomor 3 itu fungsi rasional ya. Fungsi rasional yang bentuknya kayak gini, fx sama dengan gx per hx. Jadi dia punya pembilang dan punya penyebut, namanya pembilang dan penyebut. Nah, kalau bentuknya ini kan sama aja bentuk pecahan ya berarti. Nah, kalau bentuk pecahan ini dia punya syarat, biar terdefinisi, agar x-nya terdefinisi, maka penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 begitu ya.
Nah ini syarat ini yang nanti akan bisa kita hitung menjadi domain. Karena domain itu sebenarnya adalah nilai X agar fungsi agar fungsi F terdefinisi begitu. Jadi kalau dia nggak terdefinisi, jadi kalau misalnya si X ini tidak membuat F terdefinisi, ya dia berarti bukan domainnya. Ya, jadi si domain itu sebenarnya nilai-nilai X agar F bisa terdefinisi. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi irasional. Nah, untuk fungsi irasional bentuknya adalah akar ya. Nah, dalam akar. Nah, akar ini dia juga punya syarat. Kan kalau di bawah akar tidak boleh negatif. Akar negatif 2, akar negatif 5 itu bukan merupakan bilangan yang bisa dihitung secara nyata ya, secara real. Namanya itu adalah akar min 2, akar negatif 5 itu merupakan bilangan kompleks gitu ya. Nah, kalau ini nggak boleh negatif, artinya syaratnya adalah si GX-nya ini nggak boleh negatif, berarti kan boleh positif atau boleh sama dengan 0. Nah ini adalah yang menjadi dasar nanti kamu mencari domain dari fungsi irasional gitu ya, dari model fungsi rasional. Langsung aja. Nah, untuk soal nomor A, ini bentuknya apa? Ini udah AX plus B, pasti dia adalah fungsi linier ya. Linier. Nah, kalau fungsi linier nggak ada batasnya, udah otomatis domain fungsinya pasti dia adalah X, demikian sehingga X anggota bilangan real. Selesai gitu ya. Fungsi linier nggak ada batasnya, yowes. Ini juga sama. Ini fungsi apa? X kuadrat min 2X min 8. Udah jelas dia fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat nggak ada batasnya, yowes. Berarti DF-nya X, demikian sehingga X anggota bilangan real. Semua bilangan realnya kepake karena memang grafiknya memenuhi semua bilangan real gitu ya. Nah, terus kali ini fungsi kuadrat lagi tapi punya batas. Berarti nanti yang dipakai cuma dari 2 sampai 6 aja. Selebihnya itu tidak dipakai. Kurang dari 2 tidak dipakai, lebih dari 6 tidak dipakai. Artinya domain fungsi ya cuma sampai situ aja, terdefinisi di situ saja. Terdefinisi di 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Itu udah gitu. Nggak boleh pakai yang lebih dari 6. Kalau X-nya 7 nggak boleh, atau X-nya 0 nggak boleh gitu ya, karena hanya terdefinisi di sini saja. Nah, kalau ini bentuknya apa? Ini ada pembilang, ada penyebut begitu ya. Pembilang sama penyebut. Lihat penyebutnya ini bentuknya suatu fungsi. Kalau bentuknya dia fungsi, udah pasti dia adalah fungsi rasional ya. Ya, soalnya ini bawahnya fungsi, nggak diketahui nilainya gitu loh, masih dalam bentuk variabel. Namanya berarti dia fungsi rasional gitu. Nah, ini dia. Kalau fungsi rasional seperti tadi kita bilang punya syarat ya. Syaratnya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 kan? Bawah tidak boleh sama dengan 0 tadi. HX-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, berarti artinya X kali X min 5 tidak boleh sama dengan 0. Begitu kan? Nah, ini kan sebenarnya pemfaktoran ya, bentuknya langsung aja ya. Nggak usah dikaliin. Karena ini sudah difaktorkan, udah enak banget. Karena ruas kanan juga sudah 0. Kita bisa langsung seperti ini. Kecuali kalau ruas kanannya nggak 0 ya. Atau X min 5 tidak boleh sama dengan 0. X-nya tidak boleh sama dengan 5. Nah, ini dua hasil ini ya, ini yang merupakan domain fungsinya. Jadi dia terdefinisi di semua X ya, X sehingga semua X kecuali asal X-nya tidak boleh sama dengan 0 atau X-nya tidak boleh sama dengan 5 gitu, dengan X anggota bilangan real. Jadi semua bilangannya boleh, asal nggak boleh sama dengan 0 dan nggak boleh sama dengan 5 begitu. Nah, ini domainnya dari sini, dari syaratnya fungsi rasional gitu ya. Lanjut. Nah, ini ada ini bentuk pembilang sama penyebut lagi nih.
Tapi penyebutnya sudah dipastikan 2. Nah, ini penyebutnya. Kalau ini penyebutnya udah pasti bukan variabel, ini berarti sebenarnya bentuknya sama aja kayak gini nih. Setengah X min 3/2, iya nggak? Nah, ini sebenarnya adalah fungsi linier. Nah, ini fungsi linier nih, AX plus B sih. Nah, kalau fungsi linier udah jelas, nggak ada batasnya, berarti domain fungsinya adalah X, sedemikian sehingga X anggota bilangan real. Udah gitu. Jadi kamu harus perhatikan dulu kalau bentuknya ada pembilang sama penyebut begini. Lihat penyebutnya. Kalau penyebutnya masih dalam bentuk variabel seperti ini, nah dia fungsi rasional karena bawahnya belum tahu nilainya berapa. Nah, tapi kalau yang ini udah tahu nih nilainya berapa, 2 gitu kan. Nah, ini kalau kayak gini namanya bukan fungsi rasional lagi, tapi jadi fungsi linier. Nah, karena bentuknya memenuhi AX plus B begitu. Ya. Ya, nomor 6 nya F. Lihat ini fungsi apa dong? Nah, pada pembilang penyebut bawahnya masih belum diketahui. Berarti dia fungsi rasional. Begitu. Kalau fungsi rasional pasti dia punya syarat. Syaratnya X kuadratnya atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Artinya X tidak boleh sama dengan 0 begitu. Ya udah, berarti domain fungsinya X, sedemikian sehingga udah X nggak boleh sama dengan 0 aja. Walaupun semuanya boleh, selain X sama dengan 0 nggak boleh ya gitu. Oke, nomor 7. Nomor 7 ini adalah udah jelas akar di dalamnya ada fungsi. Pasti dia adalah fungsi rasional. Irasional, sorry. Nah, kalau fungsi rasional pasti dia punya syarat. Syaratnya apa? Yang di dalam akar X min 8 tidak boleh negatif, artinya lebih dari sama dengan 0. X-nya lebih dari sama dengan 8, ya dong. Nah, udah domain fungsinya berarti X, demikian sehingga X lebih dari sama dengan 8. Udah, dengan X anggota bilangan real. Jadi yang terpakai cuman yang lebih dari atau sama dengan 8. Yang kurang dari itu tidak membuat si X ini tidak membuat si fungsi HX ini terdefinisi. Maaf sekali, Bu Ajeng ada salah. Ini bukan DF ya, tergantung fungsinya. Kalau di sini HX berarti kita bilangnya di sini HX, Bu Ajeng nggak teliti. Nah, DH berarti di sini DH. Gitu ya. Oke, selanjutnya di sini masih ada HX ya. HX-nya di sini bentuknya perperan. Ada bentuk pembilang sama penyebut, dan penyebutnya masih dalam bentuk variabel. Udah jelas dia fungsi rasional. Rasional yang bergabung dengan fungsi irasional. Nah, jadi kita pakai semuanya. Kita pakai semuanya syaratnya. Yang rasional syaratnya akar X min 2 tidak boleh sama dengan 0. Ini yang untuk rasional ya. Kalau yang buat irasional, X min 2 nya lebih dari sama dengan 0. Nah, ini untuk irasionalnya. Nah, sekarang gini. Ini ya, kalau misalnya kita kuadratkan kedua ruas, dikuadratkan kedua ruas, ini kan jadi begini. Akar X min 2 kuadrat kan berarti X min 2 tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini syaratnya ada yang bertentangan. Jadi yang satu tidak boleh sama dengan 0 ya, yang satu harus lebih dari sama dengan 0. Jadi karena di sini tidak boleh sama dengan, tapi di sini boleh sama dengan, yang kita pakai tetap yang tidak boleh sama dengan gitu. Kenapa? Ya karena kalau misalnya kita pakai yang sama dengan, nanti tidak berlaku di sini gitu ya. Kalau ini kita pakai sama dengan, berarti tidak berlaku di sini. Berarti syarat gabungannya antara rasional dan irasional itu langsung saja jadi X min 2 lebih dari 0 saja, nggak pakai sama dengan. Begitu, karena
Ya ini kalau kita tetap maksa pakai sama dengan, nanti nggak terdefinisi di rasionalnya, karena dia ada dua tipe gitu. Jadi tidak pakai sama dengan. X lebih dari sama dengan 2. Oke, jadi domain fungsi H-nya adalah X, demikian sehingga X lebih dari 2 dengan X anggota bilangan real. Nah, begitu ya. Selanjutnya, oke, ini juga nih. Nah, ini fungsinya dia sudah pasti fungsi rasional. Rasional campuran dengan irasional. Nah, untuk fungsi rasionalnya, syaratnya 4 min X ya, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Ini untuk rasional. Nah, untuk irasionalnya 1 plus X-nya, ini yang di dalam akar ya, lebih dari sama dengan 0. Nah, ini irasional. Nah, karena ini berbeda fungsinya, di sini nggak ngaruh ya. Kalau yang tadi ini kan sama-sama X min 2. Nah, jadi harus dihilangkan sama dengannya. Tapi kalau ini kan fungsinya beda, yang 1 4 min X, yang 1 plus X, berarti nggak ngaruh. Satu-satu kita harus menghitungnya. Jadi 4 min X tidak boleh sama dengan 0. Artinya X-nya tidak boleh sama dengan 4. Begitu ya. Oke, yang 1 min plus X lebih dari sama dengan 0. Artinya X-nya lebih dari sama dengan min 1. Nah, berarti untuk domain fungsi H-nya di sini adalah X, demikian sehingga X tidak boleh sama dengan 4, terus X lebih dari sama dengan min 1 dengan X anggota bilangan real. Begitu. Ya, jadi semuanya terpakai kecuali 4 dan dia harus lebih dari sama dengan min 1. Tulis aja semuanya. Ya. Nah, sekarang ini jelas-jelas irasional ya. Irasional tapi di dalamnya ada fungsi kuadrat. Ingat, irasional itu syaratnya adalah X kuadrat ya, dia di dalam akar. Berarti X kuadrat plus 6X plus 9 harus lebih dari sama dengan 0. Ini namanya pertidaksamaan kuadrat ya. Kita sudah pernah belajar sebelumnya waktu di materi mutlak, nilai mutlak ya gitu. Nilai mutlak maupun waktu eksponen dan logaritma ya buat yang MIPA. Nah, ini gimana nih? Faktorkan, pasti ya. Dijadiin sama dengan dulu. X di sini 3. Kayaknya plus deh, plus begitu ya. Ternyata hanya X plus 3 sama dengan 0. X-nya. Nah, oke. Terus jangan lupa kalau pertidaksamaan dibuat garis bilangannya. Bulatannya penuh karena titiknya cuma 1 ya, kembar soalnya. Bulatannya penuh karena sama dengannya min 3. Kita cek sebelah kirinya min 3 apa? 0 ya, misal ya, cek X sama dengan 0. Nah, berapa nih jadinya? 0 plus 3 berapa? 6 ya, positif. Oke, dia positif. Terus yang sebelah kanannya misal 1 ya, X sama dengan 1. Sorry, maaf. Maaf sekali, ini sebelah kirinya, sebelah kanannya, sorry. 0 itu di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan. Di sini 0-nya, sorry. Nah, ini berarti kita cobanya kali sebelah kiri. Jadi kita coba di enggak 1, min 1 ya. Sorry, min 4. Maaf. Nah, kita coba yang sebelah kirinya adalah X min 4. Berarti kan min 4 plus 3, min 4 plus 3. Jadi berapa nih? Min 1 kali min 1 ya, hasilnya positif 1 ya.
positif juga. Oke, berarti dua-duanya positif. Positif dua-duanya. Yang dipakai yang mana? Karena lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti yang positif ya. Ini berarti terpakai. Ini juga terpakai. Tiganya terpakai nggak? Terpakai. Berarti sebenarnya semuanya terpakai. Nah, kalau semuanya terpakai seperti ini, berarti kita langsung bisa menentukan domain fungsinya. Domain fungsinya apa dong? Domain fungsinya, domain fungsi H-nya adalah semuanya. Berarti apa? UX anggota bilangan real ya. Tergantung yang terpakai ya. Gitu. Ternyata yang di sini terpakai semuanya. Bisa juga nanti seperti biasa plus min plus yang min plus min itu. Begitu ya. Sekian. Silahkan dipelajari berulang kali. Ini materi agak rumit, jadi harus dipelajari berulang-ulang kali. Ya, terima kasih. Selamat belajar.